Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, punya anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk satu dua orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20 30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder, misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Lah ngono anak yang bowling kok rugen anak angkate. Sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang pisan. Sepeda larang ngegenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Nah itu kenapa menurut saya kalau mau baik-baik saja terus saya teruskan, tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja, itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan itu ganteng, nggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan bin Ali. Dia putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa Husain. Sebetulnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan itu ganteng kan, ganteng putih, ganteng, putune Kanjeng Nabi. Terus Usamah itu sampean Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu Rabi untuk sinten Ummu. Pakai Usamah Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usamah. Zaid itu dia anak jenis Usamah itu wireng. Njen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku mbek Kanjeng Nabi. Sampai sahabat iku cara sahabat wong Jawa nek ngenyek Nabi cah mangku gula kopi, perkarane sitok putih. Sitok napa? Lah niku nak Usama umbelen. Meler lho, umbel ngerti umbel sampean. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anake wireng. Ubelan deh. Sayyidah Aisyah kon nyisi ku mboten purun. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah kuwi ya anak wong sugih, perawan, bojone Kanjeng Nabi, kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Lha iku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri. Tanganku eman kena umbele Usamah malah tangane Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang. Tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong, ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak dono hukumnya ya. Kalau nasab karena mertua itu dua sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabil tu nikah wa taswijah bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyawarah. Namanya mahram bil musyawarah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kayak kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tua, maksudnya ya ora tua banget ya, pokoknya duda. Karena dia sugih ning desa PNS wak sugih, ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok. Ya namanya ngawal itu sing metuki ibu rondo. Bareng ro ibuke luwih ayu. Diwetuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Mboten sampe anake jenengan. Ibuke yo edan gelem, ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem padahal posisi rondo ape nglamar anake. Ibuke ku gelem. Jare bapakku ngedan. Bareng metu takoki bapak, lho kowe kok piye sini-sini wong nglamar anake kok entuk ibuke. Wong iku kan kancane bapak, ayu ibuke. Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi.
rabi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama, wis dirabil lah, wis akad. Itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake. Nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung napa dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima, dikumpuli, berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno wong loro tetep. Tapi ono sing wong dake. Gus nak diambung tok terus dipegat kerabi anake. Tapi boke ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis haram. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter, Gus. Angger akad ambek cawe wedok kan otomatis mboke haram. Lah masih dihalal ya ora gelem wis tuwek, Gus. Wah. Jadi pengiran wis pinter, pengen ora pinter buahmu. Lah iya bangkune to Mus misale wis rabi mbek bojomu kok seneng mboke kemungkinane kan kecil mergo wis tuwa kan. Ya kelainan barang Mas itu. Ndak ben sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodho. Makanya Quran nyebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati arda'nakum. Terus wa akhwatukum minar rodhoah. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi ponakane pacaran mbek adike wong sekarang donya napa global. Mulane rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing mek anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya. Bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau suwun ape sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang ambek Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbel itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai sahabat gejolkane gula napa kopi. Kudu angger Nabi angger jamaah digendong. Hasan sinten Hasan mbek Usama niku napa digendong sampai gelare Usama hibbu Rasulillah. Usama wong sing banget disenengi Kanjeng Nabi. Jadi gelare Usama teng sahabat Usama hibbu Rasulillah. Kulo ada banyak buku tentang Usama. Ben sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ya ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda wa. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga mbek bapake iku kudu bangga. Cek ndak, cek kriting, cek ra ndek dhuwit, wong kudu tetep nyebut jenenge napa? Bapake. Ya supaya tadi tidak terjadi ikhtilatul apa? Ansab. Makanya kalau suwun yang ngaji saya di sini, minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jenenge mahram, orang yang enggak boleh dinikah. Lah orang yang enggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang enggak batalkan wudu. Jadi kowe demek ponakan ora batal, demek sinten tadi? Bulik bude ndak batal. Jadi nek ape salat salim mbek bulik bude ndak harus wudu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Mergo wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut napa? Ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojoku ya batal wong enggak mahram. Tapi wong Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojoku ora mahram, nak mahram ora oleh dikeloni, paham nggih? Lho gitu. Nganti oleh dirabi perkarane wong liya ajnabiyah. Mulane oleh yen di duwe akeh bojo ora roh ya oleh wong liya wae paham ngono. Tapi nafkahi wong mbok keloni ngono. Dadi tetep lha itu agama. Tapi wong saiki salah kaprah, bojo sak dhuwure anak. Lan yen bapak nak ngajari kula ngono. Kowe kudu luwih sang anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, mbok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ora kena mbok pegat.
Akhirnya ajaran ini kula terusno, tapi anak buahku udah ora siap. Nak bojo kula siap bendina tak didik ngono. Ki aja gemen nantang hukume Allah mbek Rasul, dosa kowe lha. Nang gertukaran mbek anak kula siap-siap kalah den. Paling tekandakno bapak yo bela anake. Ya misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa iku ya anakmu, kowe kok egois. Nak lu coba ruginya apa seorang ibu, misalnya saya bela anak saya, terus bojoku nak anake dibela aku ora dibela. Memangnya anak saya anake sapa? Kan anaknya dia juga, kowe nak mikir sing waras tuh. Jadi ajaran saya itu kan normal, ya salahnya di mana coba?